Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas 2 CPKI. Perkenalkan, nama saya Ali Zainal Abidin. Saya Salwa Ramadhani. Dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan parameter dan baku mutu air limbah industri, khususnya berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau PPKS Medan. Kita juga akan menganalisis komposisi serta potensi dampak dari hasil pengukuran, lalu membandingkan dengan ketentuan resmi dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Pada poin pembahasan video kali ini, ada 9 poin yang akan dibahas. Pada poin pertama, kedua, ketiga, dan kesimpulan akan dibahas oleh Ali Zainal Abidin. Sedangkan untuk hasil penelitian PPKS Medan, analisis hasil, perbandingan dengan baku mutu Permen LH5 2014, dan implikasi dan pengolahan akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu Salwa Ramadhani. Pertama, mari kita mengenal sedikit tentang Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Lembaga ini berlokasi di Medan, Sumatera Utara, dengan beberapa kebun penelitian yang tersebar di wilayah sekitarnya, misalnya di Tanjung Morawa. Secara kelembagaan, PPKS lahir dari penggabungan beberapa pusat penelitian perkebunan pada tanggal 24 Desember 1992. Namun, akar sejarahnya lebih panjang, karena cikal bakalnya adalah stasiun penelitian kelapa sawit yang sudah ada sejak masa kolonial, tepatnya sekitar tahun 1916 melalui institusi perkebunan Afros atau APA. Jadi, PPKS memiliki pengalaman panjang dalam riset pengolahan kelapa sawit, termasuk aspek lingkungan dan pengelolaan limbah. Selanjutnya, kita masuk pada parameter yang biasa diukur dalam analisis air limbah. Secara umum, ada 3 kelompok, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Parameter fisika meliputi suhu, warna, kekeruhan atau turbiditas, dan total suspend solids atau TSS. Suhu memengaruhi kelarutan oksigen serta metabolisme organisme akuatik. Warna dan kekeruhan menunjukkan keberadaan partikel tersuspensi. Jika TSS terlalu tinggi, sinar matahari sulit menembus air, sehingga proses fotosintesis terganggu dan dasar perairan tertutup endapan. Parameter kimia biasanya yang paling dominan dalam penentuan kualitas air limbah. Di antaranya adalah pH, BOD, atau Biochemical Oxygen Demand, COD atau Chemical Oxygen Demand, kadar amonia, minyak dan lemak, fenol, serta logam berat. BOD adalah ukuran kebutuhan oksigen bagi mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik. Jika BOD tinggi, itu berarti banyak bahan organik mudah terurai yang bisa menghabiskan oksigen terlarut di air. COD adalah ukuran total bahan yang bisa dioksidasi secara kimia, baik organik maupun anorganik tertentu. Nilai COD biasanya lebih tinggi dari BOD dan memberikan gambaran beban pencemar secara umum. pH menentukan tingkat keasaman atau kebasaan yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup organisme. Sementara minyak, lemak, dan logam berat dapat menimbulkan efek toksik dan menutup permukaan air. Biologi mencakup oksigen terlarut atau DO. Indikator mikrobiologis seperti bakteri coliform serta komunitas mikroorganisme. Oksigen terlalu sangat penting bagi ikan dan organisme aerobik lainnya. Jika DO turun terlalu rendah akibat tingginya BOD, perairan bisa masuk kondisi hipoksia atau anoksia. Adapun bakteri coliform sering dipakai sebagai indikator pencemaran fekal dan
potensi risiko kesehatan bagi manusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hasil penelitian. Dari slide kita bisa lihat bahwa pengukuran yang diperoleh dari artikel penelitian di PPKS Medan ada 3 sampel air limbah yang diuji dengan fokus pada BOD dan COD. Nilainya pada sampel pertama BOD-nya sekitar 1874,40 mg per liter, sedangkan COD-nya sebesar 3878,40 mg per liter. Untuk sampel kedua, BOD-nya sekitar 25,62 mg per liter dan COD-nya sekitar 43,63 mg per liter. Dan terakhir, sampel ketiga pada BOD-nya itu sekitar 8,67 mg per liter dan COD-nya sekitar 12,93 mg per liter. Nah, dari slide sebelumnya, kita bisa melihat angka-angka tersebut pada sampel pertama memiliki angka yang sangat tinggi. Dari hasil tersebut, kita bisa analisis bahwa sampel pertama memiliki nilai BOD dan COD yang sangat tinggi. Ribuan miligram per liter ini menunjukkan kandungan bahan organik dan senyawa teroksidasi yang luar biasa besar. Jika air dengan kualitas seperti ini dibuang langsung ke perairan, maka oksigen terlarut akan cepat habis, menyebabkan kematian massal ikan dan organisme lain, serta memicu pembentukan gas beracun seperti hidrogen sulfida dalam kondisi anaerob. Sementara sampel kedua dan ketiga nilainya jauh lebih rendah, BOD sekitar 25 dan 8, dan COD sekitar 43 dan 13. Nilai-nilai ini relatif lebih aman setidaknya dari sisi beban organik dan kimia, walaupun masih harus ditinjau parameter lain seperti TSS-nya, minyak, dan lemak, serta pH-nya. Nah, kedua itu kita akan menganalisis perbandingan dengan baku mutu Permen LH 2014. Dari hasil penelitian PPKS Medan itu, kita bandingkan hasil ini dengan baku mutu resmi. Menurut Permen Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2014, baku mutu air limbah berbeda untuk setiap jenis industri. Namun secara umum banyak kategori industri menetapkan BOD maksimum sekitar 60 sampai 100 mg per liter. COD sekitar 120 sampai 350 mg per liter, TSS antara 100 sampai 250 mg per liter, dan pH harus berada di sekitar 6 sampai 9. Dengan patokan ini jelas terlihat bahwa sampel pertama sama sekali tidak memenuhi baku mutu karena BOD-nya hampir 20 kali lipat di atas batas umum dan COD-nya sekitar 10 kali lipat lebih tinggi. Artinya, air limbah ini tidak boleh dibuang tanpa pengolahan khusus. Sementara sampel kedua dan ketiga sudah berada jauh di bawah ambang batas BOD maupun COD, sehingga dari parameter ini mereka bisa dianggap memenuhi standar. Namun, catatan penting adalah bahwa permen ini memiliki banyak lampiran sesuai jenis kegiatan industri, termasuk untuk industri kelapa sawit, jadi penentuan akhir harus disesuaikan dengan kategori yang benar. Tetapi secara garis besar, jelas terlihat bahwa hanya sampel pertama yang bermasalah serius, sementara sampel kedua dan ketiga lebih aman. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada slide implikasi dan pengolahan. Dari hasil ini, kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Pertama, kualitas air limbah dari industri kelapa sawit bisa sangat bervariasi, tergantung titik sampel dan proses pengolahannya. Ada aliran limbah yang pekat, dengan beban sangat tinggi, dan ada aliran limbah yang sudah lebih ringan.
Kedua, pengolahan air limbah menjadi kunci penting. Untuk limbah dengan beban organik sangat tinggi seperti pada sampel pertama, diperlukan pemisahan aliran pekat perlakukan berupa pemisahan minyak dan lemak, sedimentasi untuk TSS, serta pengolahan biologis baik anaerob maupun aerob. Sistem anaerob bisa menurunkan BOD yang sangat besar. Kemudian, tahap atau kolam oksidasi berfungsi sebagai polishing untuk minyak dan lemak yang masih tersisa. Bisa digunakan flotasi atau metode lain. Monitoring berkala sesuai parameter Permen LH tetap harus dilakukan, mencakup BOD, COD, TSS, pH minyak dan lemak, serta amonia. Adapun kesimpulan sekaligus sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa standar baku mutu air limbah yang ditetapkan pemerintah melalui Permen LH nomor 5 tahun 2014 sangat penting sebagai acuan untuk melindungi kualitas lingkungan perairan. Data dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit menunjukkan adanya variasi kualitas air limbah, di mana sebagian sampel sudah sesuai standar, tetapi ada juga yang jauh melampaui. Karena itu, manajemen limbah cair industri kelapa sawit harus selalu serius dilakukan agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kami presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.